Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahilladzi rafa'a bil kitabilladzi anzalahu ala nabiyyihi hudan linnasi wa dzikra. Ahmaduhu an ja'alna min ummatihi wa khassana bihidayatihi wa faddalna bihi dunya wa ukhra. Wa ashkuruhu ala kamali mutaba'atihi wa syari'atihi allati antasharat bihi barra wa bahra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu lana inda su'al dhukhra. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bit-targhibi wat-tahdhiri wal-busyra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidin nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil adim wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala fi mithli hadhil ma'hadil mubarakah asa anna allaha ay yaj'ala jam'ana hada jam'anan marhuman maghfuran mubarakan mustajaban bihaqqi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah muliakan, kepada Al-Mukarram, seluruh dewan guru yang sama saya hormati sekaligus saya ta'zimi, begitu pula kepada santri putra yang saya banggakan, tak lupa pula kepada santri putri yang selalu saya rindukan. Hadirin seiman dan seakidah rahimakumullah, ketika kita melihat selayang pandang ke belakang, melihat historis sejarah daripada Nabi Sulaiman alaihi salam, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tawaran kepada Nabi Sulaiman dengan 3 pilihannya. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada Nabi Sulaiman dengan berupa harta. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan berupa tahta. Yang terakhirnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tawaran kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan berupa ilmu. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam harus menjawab satu daripada pilihan yang telah Allah tawarkan kepada Nabi Sulaiman. Yang akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab. Nabi Sulaiman alaihissalam menolak harta, Nabi Sulaiman alaihissalam menolak tahta, dan pilihan beliau adalah ilmu. Tetapi setelahnya Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, harta Nabi Sulaiman pun tolak, tahta pun begitu pun ditolak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala setelah memberikan ilmu kepada Nabi Sulaiman memiliki harta yang begitu melimpah, tahta yang begitu megah, ilmu pun Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan berupa wanita yang cantik dan salihah. Begitu pula kita yang notabene mengakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dulu ketika Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mewariskan harta, tidak pernah mewariskan tahta. Tetapi apa yang diwariskan oleh baginda Nabi? Nabi, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya warisan daripada Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Ulama adalah jama' dari mufradnya lafaz alim, sedangkan alim artinya orang yang berilmu. Jadi jelas warisan yang diberikan Nabi terhadap umatnya adalah ilmu semata. Tapi sayang seribu sayang, di zaman yang akhir fitnah ini, di zaman penuh fitnah ini, orang-orang banyak yang dilahirkan ke muka bumi, tetapi banyak orang yang bermalas-malasan untuk mencari ilmu. Tetapi juga tidak sedikit orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai pikiran, tetapi mereka tidak menggunakan akal pikirannya, tidak menggunakan ilmunya untuk mencari jalan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di malam yang penuh berkah ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah tema, peran ilmu pengetahuan untuk peradaban di tengah maraknya fitnah akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jauh-jauh sebelum hari Nabi kita Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada umatnya agar kita umatnya selalu waspada, jangan sampai umatnya terjerumus pada jalan kesesatan. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Muslimnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala Nabi Muhammad SAW, sayakunu fi akhir zamani, akan muncul di akhir zaman nanti dajjaluna kadzabun, orang-orang yang pintar tetapi dengan kepintarannya mereka berdusta. Ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, akan datang sekelompok orang, akan datang kepada Anda membawa pembicaraan tentang masalah konsep agama, seolah-olah mereka benar dengan perkataannya, dan Anda pun akan kaget. Dan tidak hanya Anda, kata Nabi, orang lain yang di zaman Nabi pun kaget. Karena kenapa? Karena ucapannya tidak pernah sesuai dengan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 44, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, litubayyina lin-nasi ma nazzala ilaihim, dan aku mengutus kepada engkau Muhammad agar supaya engkau bisa menyebarluaskan apa yang telah aku Allah berikan kepadamu, yaitu Al-Quran. Jadi jelas peran para nabi adalah untuk menjelaskan tafsir daripada Al-Quran. Jadi jelas para nabi ditugaskan untuk menjelaskan hadis, tetapi Nabi sudah tidak ada. Lantas siapa yang akan menjadi penggantinya? Jawabannya adalah para ulama. Ulama yang harus bisa bertanggung jawab menuntun umat dari hak menuju, dari batil menuju kepada hak, dari jalan yang salah menuju terhadap jalan yang benar. Ketika para ulama sudah tidak ada, ketika para kiai sudah tidak ada, maka kita sebagai santri yang akan melanjutkan estafet daripada ulama, sebagaimana yang disairkan oleh Imam Ibn Malik di dalam kitab Al-Fiyahnya, wa ma yali mudhafa ya'ti khulafa anhu fil i'rabi idza ma hudifa. Maka dari itu, maka saya mengajak kepada Anda semua untuk bisa sama-sama mencari ilmu, untuk memberantas orang-orang yang ingin menjerumuskan kita terhadap jalan kesesatan. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir bisa ditarik kesimpulan
bahwasannya carilah ilmu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, jangan gunakan ilmu tersebut untuk menipu umat. Jangan gunakan ilmu tersebut untuk melihat kekurangan orang lain. Ketika kita sudah memiliki ilmu, janganlah kita merasa tinggi diri. Maka dari itu, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.